Anak ini bernama Monco, dia berasal dari Spanyol yang kala itu sedang terjadi ketegangan politik di pemerintahan. Konflik pun terjadi antara pemerintah dengan warganya masa itu. Monco hidup bersama ayah, ibu, serta kakaknya. Keesokan harinya, ia akan mulai bersekolah di tempat baru. Karena berasal dari kota lain, Monco khawatir hari pertamanya sekolah tidak berjalan dengan baik. Kakaknya berusaha menenangkan Monco agar tidak terus memikirkannya, hingga akhirnya ia bisa kembali tidur. Pagi pun tiba. Monco berangkat ke sekolah ditemani ibunya. Saat sang guru memanggilnya ke depan kelas untuk memperkenalkan diri, teman-teman sekelas justru menertawakannya. Monco merasa malu dan sedih, lalu memilih kabur dari sekolah dan pergi tanpa tujuan. Keluarganya pun khawatir dan berusaha mencari Monco. Beruntung, kakaknya berhasil menemukan Monco. Keesokan harinya, sang guru datang ke rumah mereka untuk menyampaikan permintaan maaf. Ibu Monco tidak mempermasalahkannya karena kejadian serupa pernah dialami Monco di sekolah lamanya. Monco kemudian menemui gurunya dan mengatakan bahwa dirinya tidak ingin disakiti. Sang guru pun meyakinkannya bahwa tidak akan ada kekerasan atau ejekan di sekolah. Monco akhirnya kembali bersekolah dan diperkenalkan ulang. Sambutan tepuk tangan dari teman-temannya membuatnya merasa diterima. Sejak saat itu, ia terlihat lebih ceria dan bersemangat. Monco pun menceritakan hal itu pada ibunya. Tidak hanya itu, Mono juga mendapatkan seorang teman dekat. Pada suatu waktu, Monco dan sahabatnya berada di belakang sebuah kafe dekat sekolah. Mereka tanpa sengaja mendengar percakapan orang dewasa yang membicarakan seorang janda yang ingin push rank sampai glory dengannya. Rasa penasaran membuat Monco mengikuti orang tersebut hingga bertemu dengan seorang wanita yang tadi dibicarakan. Pasangan itu kemudian berpindah ke tempat yang lebih sepi, dan terjadilah push rank sampai glory. Dalam pikiran Monco, ia bertanya-tanya tentang apa yang baru saja dilihatnya, karena baru kali ini dia melihat hal seperti itu. Suatu malam, Monco dan kakaknya jalan-jalan bersama. Mereka bertemu orang asing yang menawarkan kakak Monco untuk tampil sebagai pemain saksofon di sebuah pesta. Tawaran ini menjadi pengalaman baru untuk kakak Monco meski keahliannya masih perlu banyak dilatih. Saat malam pertunjukan tiba, kakak Monco tampil cukup baik. Suatu hari, kelas Monco mengadakan kegiatan di luar kelas. Mereka pergi di sekitar sekolah untuk mempelajari kupu-kupu dan berbagai jenis serangga. Namun kala itu Monco mengalami serangan asma. Sang guru segera bertindak dengan memberikan pertolongan pertama, salah satunya dengan memasukkan Monco ke dalam air. Setelah kondisinya membaik, Monco diantar pulang. Orang tuanya sangat berterima kasih kepada sang guru karena telah menyelamatkan anak mereka. Sebagai bentuk rasa terima kasih, ayah Monco membuatkan sebuah setelan jas untuk sang guru. Sang guru pun merasa senang diberi hadiah tersebut. Seiring waktu, hubungan Monco dan gurunya semakin dekat. Diketahui bahwa sang guru juga merupakan seorang pendatang. Ia hidup sendiri setelah istrinya meninggal dunia. Meski sering diliputi keinginan untuk menyusul sang istri, ia merasa masih memiliki tanggung jawab untuk mendidik murid-muridnya, termasuk Monco. Beberapa bulan kemudian, sang guru memutuskan untuk pensiun. Kala itu acara perpisahan pun digelar. Semua orang sedih karena ditinggal salah satu guru terbaik di sana. Walaupun sudah pensiun, hubungan Monco dan sang guru tetap terjalin. Mereka masih sering bertemu dan menghabiskan waktu mempelajari serangga serta kupu-kupu bersama. Hingga suatu hari, rumah Monco didatangi aparat pemerintah bersenjata yang mencari ayahnya. Sang ibu mengatakan bahwa ayah Monco tidak berada di rumah. Pemerintah Spanyol tengah memburu kaum Republik, dan situasi ini menjadi ancaman serius bagi keluarga mereka. Demi keselamatan, keluarga Monco berusaha menyembunyikan identitas mereka. Sampai beberapa hari kemudian, warga berkumpul di gedung pemerintahan untuk menyaksikan para tahanan Republik yang akan diadili. Satu persatu tahanan diperlihatkan ke hadapan publik. Ibu Monco berpura-pura mendukung pemerintah demi menutupi jati diri mereka. Hingga akhirnya, tahanan terakhir muncul dan ia adalah sang guru. Ia ditangkap dan akan menjalani pengadilan. Monco merasa marah dan sedih, namun ia tidak bisa berbuat apa-apa. Bagi Monco, gurunya adalah guru terbaik yang pernah dia temui. Monco pun berharap suatu hari nanti akan ada sosok yang mampu menggantikan peran gurunya tersebut. Dan sampai akhirnya, film pun selesai.